kelenjar paratiroid, dan yang belakang itu kelenjar pankreas. Yang pertama itu kelenjar timus atau rangsangan, terletak di antara paru-paru di belakang tulang dada. Kelenjar timus menghasilkan dua hormon, yaitu imopoietin. Kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang kedua itu timosin, berfungsi untuk menguatkan respons imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Yang kedua itu ada kelenjar hipofisis, terletak di dasar otak di bawah hipotalamus. Hormon yang dihasilkan yaitu yang pertama itu thyroid stimulating hormon atau TSH, berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang kedua itu adenocorticotropic hormon atau ACTH, berfungsi untuk merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang ketiga itu ada follicle-stimulating hormon atau FSH, untuk mendorong pembentukan dan pematangan gamet. Yang keempat itu ada luteinizing hormon atau LH, berfungsi untuk mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Dan yang terakhir itu ada prolaktin, untuk menstimulasi sekresi air oleh kelenjar kutub. Yang ketiga itu ada kelenjar adrenal, adalah kelenjar kecil yang berada di atas ginjal atau perut bagian atas. Kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon, diantaranya itu ada kortisol, membantu menekan respon peradangan, kadar gula darah, tekanan darah, dan struktur tidur. Yang kedua itu ada adrenalin, mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la adalah organ kecil dengan bentuk yang unik seperti kuku dan terletak di leher dan rangkaian. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu tiroxin dan tridothironin, berfungsi untuk proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, pematangan seks, distribusi air dan darah dalam tubuh. Yang kedua itu ada kalsitonin, berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Yang keenam itu ada kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi, adalah testis pada pria dan ovarium pada wanita. Organ ini bertanggung jawab untuk memproduksi sperma dan sel telur, tetapi mereka juga mengeluarkan hormon dan dianggap sebagai kelenjar endokrin. Ovarium terdapat hormon estrogen dan progesteron. Nah, estrogen itu berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Yang kedua itu progesteron, berfungsi untuk penebalan dan perbaikan uterus atau rahim. Yang kedua adalah testis, terdapat hormon testosteron yang berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Yang ketujuh adalah kelenjar paratiroid, adalah dua pasang kelenjar kecil berbentuk oval, letaknya di sebelah dua lobus kelenjar tiroid baik. Kelenjar paratiroid hanya menyekresi satu hormon saja, yaitu parathormon yang berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Yang kedelapan itu adalah kelenjar pankreas. Pankreas adalah organ yang terletak di bagian atas sumber perut, tepatnya di belakang lambung. Kelenjar pankreas menghasilkan dua hormon, yaitu insulin untuk mengubah gula darah glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati sehingga kadar gula darah menurun. Yang kedua itu adalah glukogen untuk mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Di alfabet itu ada identifikasilah macam-macam gangguan pada sistem hormon, jelaskan penyebab dari gangguan-gangguan hormon pada jawaban A. Yang kedua, analisislah bagaimana solusi alternatif terhadap gangguan sistem hormon. Gangguan hormon yang pertama itu adalah hipoparathyroidisme. Penyebabnya itu kurangnya produksi hormon paratiroid. Alternatif solusinya itu
kedua itu adalah hipertiroidisme. Penyebabnya adalah peningkatan produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Alternatif solusinya dapat berupa penggunaan obat antisteroid, terapi radioaktif, atau tindakan bedah. Yang ketiga itu adalah hipotiroidisme. Penyebabnya adalah kurangnya produksi hormon tiroid. Solusinya meliputi penggunaan hormon tiroid sintetis dan pengaturan dosis yang tepat. Yang keempat itu adalah sindrom Cushing. Penyebabnya adalah produksi berlebihan hormon kortisol. Solusinya bisa berupa pengobatan untuk menekan produksi hormon kortisol atau tindakan bedah jika diperlukan. Yang terakhir itu adalah sindrom Klinefelter. Penyebabnya adalah kelainan genetik yang melibatkan kromosom seks tambahan pada pria. Solusinya meliputi terapi hormon pengganti dan terapi kesuburan jika diperlukan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.